Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin situasi yang saudara hadapi tidak baik, tapi tetap katakan Tuhan baik. Dan saudara katakan bahwa situasimu baik luar biasa. Maka jadilah seperti yang engkau percaya dan engkau katakan, amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berterima kasih Tuhan, pelihara kami di sepanjang malam. Engkau menjaga dan memberkati istirahat tidur kami, dan kami bisa dibangunkan pada hari ini. Kami ada sebagaimana berada di hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Untuk mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, kami memulai bersama Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan tidak merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan kemenangan bagi setiap kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-12, pada ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kita bacakan, saya bacakan untuk saudara. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini ayat 37 ini menarik untuk kita perhatikan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, punya kemampuan berbicara di depan banyak orang, seperti di dalam forum, rapat, seminar, kelas, ya, debat capres dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Mengapa? Karena tidak semua orang cakap melakukannya. Iya kan? Ada orang yang tidak pandai berbicara, tapi ada orang yang komunikasinya itu luar biasa. Iya kan? Nah, karena itu memang ilmu komunikasi itu perlu, ya. Tetapi jika seseorang berbicara sembarangan di hadapan banyak orang dan tidak mampu mengekang lidahnya, apalagi yang terucap adalah perkataan yang kotor, itu justru sangat berbahaya dan bisa menimbulkan masalah besar. Nah, berhati-hatilah saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Di Matius pasal 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya, ya, pada hari
penghakiman. Ya. Jadi setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang siapapun dia harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Rasul Paulus juga mengingatkan orang percaya di Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan adalah perkataan yang jahat dan buruk, yang dapat menjadi penyulut api yang dapat membakar, melukai dan menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Sadar atau tidak, ada banyak kata sia-sia yang sering kali itu meluncur begitu saja dari mulut kita tanpa kita peduli dengan keadaan orang lain. Yang termasuk dalam kategori perkataan kotor itu apa? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, fitnah. Fitnah yaitu perkataan yang tidak didasari dengan kebenaran yang dengan sengaja disebarkan dengan maksud untuk menjelek-jelekan. Nah, itu dia kan. Ada orang bicara dengan data tapi datanya salah. Ya kan? Itu merupakan atau menghancurkan nama baik seseorang, itu fitnah. Ya. Kemudian apalagi gosip, itu yang kedua, gosip. Ya. Gosip yaitu perguncingan atau obrolan negatif tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya. Nah, gosip itu semakin digosok, semakin sip. Itu yang dikategorikan perkataan kotor. Jadi fitnah, kemudian gosip. Yang ketiga itu hujatan. Ya, hujatan itu ucapan yang mencaci maki, ya kan? Mencela atau ujaran kebencian. Itu hujatan. Ya. Tapi juga yang keempat juga termasuk ya makian, yaitu kata-kata yang kasar yang diucapkan seseorang karena tersulut oleh amarah yang meledak-ledak ya. Ya, kalau orang sudah tersulut emosi kadang-kadang sulit ucapannya dia kontrol dan keluar kata-kata yang kasar, ya kan? Itu termasuk kata-kata makian ya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari-hari ini dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah dosa perkataan. Seorang percaya tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kotor dan sia-sia. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah mutlak bagi kita selaku orang percaya untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar dan positif. Hal ini perlu dilatih, ya kan? Perlu latihan dan disiplin yang tinggi agar kita dapat mengontrol dan menundukkan satu bagian dari tubuh kita yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, yaitu lidah. Betul? Nah, mari kita harus kuasai lidah kita seperti ada tertulis di 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi lidah kita harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Dan kalau kita berbicara kepada orang lain dalam kesempatan apapun, mari kita
sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Jadi yang termasuk dalam kategori perkataan kotor, ingat fitnah, ya kan? Fitnah itu ya perkataan yang tidak didasarkan dengan kebenaran, yang sengaja disebarkan untuk maksud menjatuhkan, menjelekkan, ya. Nah, ini kalau kita lihat di debat capres itu ya. Yang kedua gosip. Nah, pergunjingan atau obrolan negatif terhadap orang lain. Nah, sekarang ini orang mau gosip itu di rohani juga ada. Dia mulai dengan kata, udah tahu belum mah, ya kan? Udah tahu belum si Anu? Nah, nanti kan orang bilang, apa itu? Ya biasanya dia tahan, tolong doakan. Nah, jadi itu rohani banget ya, di awalnya rohani atau doakan ya. Belum tahu nggak si itu bla 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 bla, ya kan? Itu jadi saudara, itu gosip ya. Ya tentu kebenarannya itu belum apa ya, belum bisa dipastikan begitu ya. Belum tentu kebenaran itu gosip, biasanya dibumbui ya. Yang ketiga adalah hujatan ya. Ucapan yang mencela, ujaran kebencian. Nah, sekarang ini kena pasal tuh ya. Ujaran kebencian ya, mencaci maki ya. Bisa kata-kata yang ya tidak baik didengar, yang melukai hati ya. Kemudian yang keempat itu makian. Nah, ini kata-kata yang kasar ya. Sebagai orang percaya kita tentu harus melatih diri untuk kalau kita berbicara yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, yaitu memberkati. Orang yang mendengar itu merasa terberkati. Orang itu diberkati bukan melulu bicara duit, tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang menyejukkan hati, ya kan? Dia menghibur, menguatkan, dia merasa terberkati. Ya kan? Nah, mari kita hari-hari ini kita mengembangkan sikap yang kita harus jaga perkataan kita ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, kata Tuhan ya. Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan bawa kami sampai pada hari ini Rabu 17 Januari 2024. Kami diberkati melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berkata-kata yang baik. Dan jika ada kesempatan untuk kami berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kami menjadi garam, menjadi terang dalam perkataan dan perbuatan kami. Orang mendengar perkataan kami merasa terberkati. Orang mendengar perkataan kami dikuatkan, menemukan kembali semangat dan pengharapan. Tolong kami supaya kami mampu untuk mengendalikan lidah kami, supaya lidah kami pakai untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam aktivitas mereka di hari ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati suami istri, memberkati orang tua, anak, cucu mereka semuanya. Berkati usaha pekerjaan, studi dan pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkati setiap orang yang percaya, yang selalu rindu akan firman Tuhan. Mereka selalu mendapatkan kekuatan baru sekalipun mereka berjalan di lembah kekelaman. Mereka tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang kami percaya sanggup menolong dan membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Hari ini aku doa setiap sahabat Galilea diberkati dalam segala hal. Mereka yang bersuka cita karena
ada ketambahan usia, ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dapat bonus, ada pencapaian target. Tuhan berkati semuanya, sukacita mereka. Tapi mereka yang belum mencapai target, yang belum beruntung, Tuhan biarlah mereka tetap juga bersukacita. Ada mungkin mereka mengalami kehilangan, apakah itu orang yang mereka kasih ataupun aset. Kiranya mereka tetap ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan